Jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 22 Agustus 2022, tepatnya di hari Senin, minggu keempat di bulan Agustus. Nah, sesuai dengan judul pembahasan kita terkait market dan juga nanti emiten-emiten yang sudah teman-teman request, dimana menurut saya ya market akan mengalami penentuan. Ya, market akan mengalami suatu penentuan di mana apakah akan memutuskan untuk bullish continuation atau justru terjadi yang namanya rejection. Ya, ini yang akan kita sama-sama bahas ke depannya. Tapi sebelum itu saya ucapkan disclaimer on dulu, karena segala analisa yang saya jabarkan pure berdasarkan sudut pandang saya sebagai seorang teknikalis dan juga praktisi pasar modal, sehingga keputusan jual beli yang teman-teman lakukan setelah menonton video ini tentu merupakan keputusan dari teman-teman sendiri. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Seperti itu. Oke, lalu sebenarnya kalau Anda penonton setia kita punya Silent Trader Academy, konsisten dari minggu lalu saya masih bilang market rejection. Om, tapi dia nggak turun-turun. Ya, karena seperti yang saya bilang, terjadi divergence bukan berarti besok langsung turun. Nah, cuman tanda-tandanya makin jelas di minggu ini. Ya, saya kan udah nggak buat morning briefing 1 minggu. Kebetulan memang lagi di luar kota gitu ya. Cuman ternyata sampai hari Jumat divergence yang muncul makin jelas. Ya, divergence yang muncul itu makin jelas. Nah, ini nanti kita bahas. Oke, pertama market dalam minggu ini menguat luar biasa ya, luar biasa, kita harus apresiasi. Bahkan tadi tembus 27230 ya, meskipun belum lebih tinggi dari 2 titik ini nih. Ya, titik ini dan titik ini, dimana saya udah bilang juga di minggu kemarin konsisten ya, kalau dia memang mau continuation dia akan buat high baru minimal di titik yang ini, atau paling bagus dia buat high baru di titik yang ini terakhir di 2 berapa nih, 27250, 7233. Minimal dia akan buat atau buat high baru di sini. Nyatanya hari ini sempat nyentuh tapi gagal. Ya, sempat mau nyentuh tapi gagal. Jadi 2 titik ini bahkan belum tertembus. Ya, jadi that's why saya bilang saya masih mempertahankan analisa saya yang menyatakan bahwa akan terjadi rejection. Ya, dan kalau ditanya kapan, jujur saya bukan dukun yang bisa memprediksi kapan. Mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa mempelajari tanggal-tanggalnya. Ya, cuman saya pribadi tidak mempelajari hal tersebut. Tapi secara teknikalis, ya secara general, saya mengetahui bahwa potensial terjadi rejection. Ya, mungkin dalam waktu dekat atau 2 minggu atau sebulan terakhir. Sebulan ke depan maksudnya. Ini poin pertama yang harus kita ketahui. Closingan market di hari Jumat juga kurang begitu bagus ya. Kayaknya ada yang dibanting, saya belum ngecek sih, mungkin banking. Nah, lalu kalau kita perhatikan ya, market berhasil jebol 2 trend lainnya. Ini menandakan adalah konfirmasi bullish ya, breakout. Cuman volumenya pun juga nggak terlalu. Bahkan dalam hari ini udah dibawa lagi rata-rata harian ya. Jadi secara volume juga tidak equal, karena market seminggu terakhir cenderung 3 hari terakhir deh cenderung naik, tapi volumenya masih nge-stuck. Ya, itu juga bisa kita jadikan indikasi divergence. Nah, cuman divergence yang makin jadi kita perhatikan, kemarin kan kita bahas cuma sampai sini ya. Buat tanggal berapa sih? Hari Senin itu kan tanggal 15 ya. Kita kan buat morning briefing tanggal 15 itu kan di sini. Ya, tapi market dalam seminggu terakhir masih naik nih. 1, 2, 3. Tapi MACD-nya makin turun. Ah, ini adalah divergence. Divergence-nya makin kelihatan. Ya, dia makin dekat resist, candle-nya terakhir candle rejection. Ya, Anda bisa sebut ini inverted hammer gitu ya. Atau Anda bisa bilang ini shooting star.
Ya, same lah. Saya pribadi nggak mempermasalahkan, cuman ini adalah candle rejection. Ya, lalu juga terjadi didukung divergence dan low volume di below dari average gitu ya, di bawah rata-rata. Nggak, cuma satu hal yang mungkin masih positif, dia masih di atas MA5 aja dari kemarin closingannya. Jadi ya as long as di sini kan kemarin kuat. Nah, cuman ada satu fakta menarik kalau kita mencoba mentarik garis, membuat suatu swing low kecil lalu kita sambungkan, ya maka kita akan menemukan bahwa ada satu pattern kecil yang bisa kita bilang agak sedikit scary ya. Itu adalah rising wedge. Meskipun rising wedge di sini belum terlalu nampak, cuman kalau kita bisa perhatikan terjadi di sini. Ya, terjadi yang namanya rising wedge. Ya, terjadi rising wedge dan ya ini semakin mengkonfirm. Makanya saya bilang minggu depan akan sangat penentuan gitu ya, akan sangat penentuan. Kalau tembus pasti nyampe 7.300 kalau market memutuskan tembus ya. 7.300 next resistance minimal udah di 7250, 7.300 lanjut bullish. Tapi kalau ternyata dia terjadi rejection, dimana kita mengasumsikan bahwa swing high hari ini di hari Jumat merupakan swing high market, maka koreksi market pertama ada di 7.070 atau dekat-dekat 7.100 mungkin. Correction pertama. Ya, bukan berarti dalam satu candle. Ya, minimal dia akan uji swing low dia di sekitar 7.078 ya. Ya, sekitar sinilah, di sekitar area ini yang pertama. Ya, saya nggak bilang market akan tembus terus. Ini second pertama. Ya, yang kedua sebenarnya kita bisa perhatikan batas tengah sih. Ya, ini adalah the next resistance yang menurut saya the next support yang menurut saya juga cukup bisa diperhatikan, ada di sekitar 6.900-an. Ya, di sini juga banyak sekali support-support yang cukup penting gitu ya dalam beberapa waktu terakhir. Nah, jadi mungkin ini adalah target penurunan ya, target penurunan yang mungkin saja bisa terjadi di market. Ya, dan sampai pada akhirnya saya pribadi kalau ini masih berlanjut akan bukan senang sih, akan lebih baik untuk kedepannya market akan tutup gap yang sangat amat besar di 6.700-an. Ini adalah hal yang sangat disayangkan, breakout tapi dia meninggalkan gap ya, runway breakaway gap yang lumayan besar, meskipun secara teoritis nggak ada istilah gap pasti tutup 100%. Ya, tapi biasa gap sebesar ini apalagi di IHSG peluang ketutupnya tinggi. Apakah akan nyampe sini? Saya pribadi sih nggak sepesimis itu ya. Cuman kalau ada potensial minimal dump kecil ke 7.100 ke bawah, probably mungkin masih terjadi. Gitu ya. Market turun 1% aja udah 7.100 ke bawah. Gitu. Jadi ini hal yang sangat lumrah kalau terjadi. Nah, ini penentuan. Ya, penentuan dan ya nanti kita harus lihat ke depan arahnya gimana. Agak berantakan chartnya ya karena tarik garisnya cukup banyak. Oke, ya karena kemungkinan morning briefing kita akan gak buat banyak, makanya saya bahas secara detail gitu ya. Lalu sektor-sektor apa aja yang menarik ya sebenarnya. Sektor-sektornya merupakan sektor properti and construction. Dimana kalau Anda follow Instagram kami, kita juga sudah sempat bahas di sini lebih baik beli properti atau invest di sektor. Karena ya itu jadi sinyal bahwa beberapa emiten construction beberapa waktu terakhir lah ya, seminggu 2 minggu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Terutama juga di emiten-emiten yang low-nya ya, yang third linernya kayak mungkin APLN, Asri. Lalu ada Dilt yang dari dulu sih memang rumornya dibeli LKH ya. Ada salah satu saham kesayangan kita MDLN ya dan lain-lain. Lalu juga emiten dari sektor construction Adi Wika ya. Ini Wika juga validasi ya, apakah benar bisa breakout EMA atau enggak. Karena sesekali dia kadang terlihat breakout tapi 3 candle berikutnya di bawah ya. Lalu Adi belum breakout. PTPP sudah. WSKT masih rejection, resist, belum confirm. Ya, lalu didukung juga dengan yang The Geek. Kita udah bahas, kita rekom buy dari sini. TP sudah di sini. Ya, ada lagi mungkin kayak model-model ACST dan lain-lain sebagainya. Jadi cukup banyak
ya cukup banyak emiten-emiten di dua sektor ini, yang dimana dua sektor ini sebenarnya saling terkait yang bergerak cukup signifikan. Dan tentu menurut saya momentumnya masih bisa kita pantau untuk short trade atau minimal trade dalam range kurang lebih 1 bulanan. Ya, lalu nextnya kita akan bahas aja kita punya trade dan dalam minggu ini. Minggu ini sebenarnya kita nggak terlalu banyak trade dan kita ada cut loss juga beberapa PNLF kita lepas. Oh itu minggu lalu ya, PNLF kita lepas, LPPF juga kita lepas minggu lalu ya. Ada Axio kita lepas minggu lalu ya, minggu lalu 2 minggu yang lalu. Minggu ini kita ada Amar kita juga buang gitu ya. Beberapa emiten kita buang dalam sebulan terakhir ya, kayaknya udah ada 5-6 emiten kita cut loss karena nggak perform, dan setelah kita lepas harganya makin turun gitu ya. Kayak contoh LPPF dari 4.544 kita lepas sekarang 4.000, selisih 10%. Jadi signifikan sekali kita trading plan yang kita buat gagal tapi meminimalisir resiko yang berlebih. Lalu kita ada juga ya profit tentunya. Ya pertama kemarin kita ada profit Dharma di hari Kamis ya, sempat digoreng banget atau dibanting banget, dapat akum banyak. Bahkan rencana kita mau buat area beli 2 tapi ya ternyata nggak dikasih. Dan kemarin Dharma profit 8%. Ya. Lalu ada Jekon ini TP di tanggal 15 ya. Kita rekom dari tanggal 12 di sini. Ya. Kita rekam dari tanggal 12 dan capai TP kemarin di besoknya di hari Senin, next day-nya di 125 ya TP 1 kita. Lalu nextnya kita ada profit juga BMTR yang version buyback-nya. Ya, setelah TP pertama di sini kita buyback lagi ya, dan hampir tembus 400. Jadi 8% lebih. Lalu sebenarnya ada 2 lagi, cuman kondisinya kita masih buyback. Karena setelah hit TP, yang satu kita masih kawal, yang satu lagi balik lagi ke area beli. Jadi kita buyback. Ya total ada 5 kurang lebih. Oke, lalu buat yang mau download mobile apps dipersilakan ya, disilakan di-download. Masih promo free bot ya, masih promo free bot untuk teman-teman yang tertarik ya. Buat teman-teman yang tertarik masih free bot. Mana ini ya? Ya Anda bacalah ya tata cara registrasinya, silakan dipelajari. Lalu buat yang mau join VIP masih ada promo kemerdekaan. Detail Anda bisa japri staff kami @staffsilent di Telegram atau join minimal Telegram kami di link description video ini. Ketik aja Silent Trader Academy yang jumlah membernya 9.400-an. Dan ada saya yang ngetik sebagai Om Silent. Ya, di luar yang titip-titip dana itu STA palsu, Om Silent palsu. Dan promonya promo super gila sampai akhir bulan aja. Jadi buat yang mau manfaatin sekarang waktu yang tepat. Oke. Lalu kita akan bahas kita punya requestan. Ya BTPS ini salah satu emiten. Kalau Anda saham syariah, ya kalau teman-teman account syariah mau trading emiten syariah, ya BRIS atau BTPS udah. Dan kemarin kita juga ada bersama Provindo ya. Kemarin kita udah bersama bukan mana nih. Ya, kita kemarin nama Provindo Sekuritas gitu ya. Bahas tentang banking. Ini agak menarik. Jadi Anda kalau mau tonton bisa nih. Ya, kita sempat singgung juga emiten-emiten syariah. Meskipun saya pribadi juga nggak mendalami dengan detail syariah ya. Jadi ya nggak terlalu expert lah. Makanya saya agak jarang bahas emiten syariah. But secara teknikal trennya masih down ya, tren besar ya, tren major. Tren pendek shortnya atau secondary-nya masih terlihat uptrend ya, dengan batasan-batasan di mungkin 2830 sampai 2880 sebagai batas tengah atau batas stop loss bagi Anda yang mau ambil posisi untuk swing trade ya. Ya batasi di sana gitu. Cuman major trennya masih down ya. Lalu nextnya ada Arto. Momentumnya belum ya. Yang saya takutkan Arto kok jadi kelihatannya seperti ini. Coba. Ini sih dia jadi semacam buat ya, oke ini bullish channel ya. Ini bullish channel sebenarnya. Ya. Bullish channel atau juga bisa jadi nanti bearish continuation ini.
ada ya, atau bearish flag kalau kita bisa bilang. Jadi sometimes kita lihat nih bullish channel bisa jadi bullish bearish flag. Ya, cuman karena dia koreksinya udah lumayan, kalau kita bicara short term ini bisa di maintain karena di area 9.500 ya, ini support kuat ya. Yang dari kemarin susah tembus juga, deh sekarang bottoming di sini. Jadi mungkin untuk short trade ada potensi rebound pendek untuk Arto. Cuman for long ya, karena digital belum terlalu hype lagi, jadi mungkin masih slow. ASLC overall good buat high baru ya, swing high, swing low, dia buat baru, buat higher high, higher low. Breakout 200 sebagai area atau zona yang cukup kritis ya, di atas angka ini tentu menjadi hal yang sangat bagus untuk ASLC. Overall koreksi masih sehat menurut saya, dan di atas 200 harusnya masih bisa kembali ke 220 ke atas. Ya, Empau saya rasa saya no comment ya. Terlihat agak sedikit patah di sini. Ya, terlihat agak sedikit apa ya, bayarnya nggak kuat menurut saya. Ya, jadi belum ada bayar yang cukup kuat untuk Empau. Ya, belum ada bayar yang cukup kuat, meskipun dia terlihat sedikit buat bearish atau flag gitu ya, flag di sini, tapi candle terakhir nampaknya sedikit ada tekanan jual. Ya, lalu last terakhir di EMA 200 ada di 107. So, kalau 107 jebol, bye bye Empau. Lalu Nexa Energy, BRMS seperti yang saya bilang. Kalau untuk BRMS mungkin nanti ada yang nanya lagi ya. BRMS itu pertama momennya udah 80% udah selesai salim, dan udah kelihatan emitennya mandek. Naik dikit. Mungkin bisa jadi continuation. Ya, karena kan trennya masih up. Tapi mungkin itu butuh katalis dan nanti butuh validasi dari volume. Ya, kalau dia breakout pun volumenya harus gede. Gitu. Jadi ya ini masih validasi. Energi juga sama. Ya. Nah, cuma kalau main volatile memang sisa bumi, ya mungkin Dewa, atau terakhir tadi BNBR yang hari ini ARB ya. Ya, ini kan wajar, dia dari 50 ke 80 tuh udah berapa? 60%. Jadi wajar aja kalau dia ARB gitu ya. Tapi kalau mau short ya, short term ini belum ada katalis yang menarik ya. Swing low terakhir di 260 jebol, saya rasa lepas dulu ya. Meskipun secara position dia masih sideways besar di 260, 298 atau 300. Masih sideways. Ya tergantung Anda, kalau masih yakin bisa buy, lepas 260 jebol out. NICL juga masih konsolidasi. Memang behavior bandarnya seperti ini sih. Ya, tinggal Anda maintain apakah ada terjadi akumulasi dalam seminggu ini. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya memang masih ada akumulasi yang lumayan besar. Ya, jadi saya rasa kalau mau ambil position dan masih yakin boleh. Ya, dengan batas mungkin di 9. Saya lebih suka di 94 sih. Ya, 94 atau 96 mungkin ya. 94 95 ya. Karena memang dari kemarin 94 95 jadi batas. NICL juga di sini. Ya, that's why 94 95 menurut saya ya hal yang bisa kita perhatikan. Dan kalau Anda perhatikan chartnya NICL kurang lebih mirip sama MDLN ya. Polanya, meskipun nggak sama persis. Ya, mungkin Anda bisa lihat sedikit titik temu yang hampir mirip, meskipun nggak sama banget. Oke. Lalu nextnya ialah PSAB. Ya, PSAB menarik gak? Saya rasa belum ada momen sih. Bandarnya coba kita cek ya. Posisi memang sideways dan belum ada. Paling kalau tiba-tiba bisa breakout, bandara baru entry di hari tersebut. Nah, cuman fun fact-nya, kalau semakin mengerucut dengan EMA 200 biasanya potensi jebol kayak behit. Ya. Turun sideways, udah di ujung jebol. Tapi itu pun didukung dengan ledakan volume dan waktu itu karena BMTR-nya gerak. Gitu. Jadi ya no comment. Ada swing low di 115 jebol, wajib out. Ya. WMUU ini agak lagging banget, dan lebih tepatnya memang nggak ke-trigger sama WMPP yang kita udah spek akum, udah sering saya bahas IF di sini. Ya, sempat 200 juga, meskipun saya pribadi udah lepas di 140-an sih. Jadi ya sudahlah ya, bukan rezeki. Lalu nextnya WMU-nya belum ada pergerakan sideways.
saya prefer choose mungkin Anda pindah ke main gitu ya, or Java kemarin, atau mungkin lebih ke cepin ya kalau memang poultry gerak, atau Anda mungkin positioning di WMPP aja sekalian yang bergeraknya lebih fluktuatif. Overall sih sideways aja ya, cuman belum ada pergerakan jadi ya males juga trading di sini. Nextnya ada Harum, belum kelihatan candlenya ya arahnya kemana. Nextnya Indi, ya ini masih digiring berita listrik ya, karena kan memang Indi mau fokus juga sebagian besar nanti dominasinya di di energi baru terbarukan gitu ya, ataupun yang lebih ramah lingkungan ya. Dan kalau kita lihat direspon juga sama market, cuman positioningnya pun belum tembus resisten juga gitu ya, 2900 3000 juga belum ketembus. Apalagi dengan peak market yang potensial kita perhatikan, ya ini takutnya kepentok resisten ya, karena divergence juga ya. Ini divergence-nya malah lebih enak nih, kayak puncak gunung. Padahal kalau kita perhatikan dari sini kan dia naik. Ini divergence. Volumenya juga bukannya makin gede makin kecil. Jadi ya hati-hati buat yang mau ambil positioning di atas seperti ini. Medco, to be honest, Medco Anda bisa tunggu Q2 ya. Q2-nya bagus. Ya, Q2-nya lumayan bagus. Harusnya. Ya mungkin kalau Anda tipikal yang manfaatin LK untuk trading mungkin bisa. Oke. Lalu BRPT no comment ya. Terjadi distribusi yang lumayan kuat. Ya di peak sih sebenarnya ya, waktu di sini nih resisten. Saya nggak tahu Anda udah request bahas atau belum, karena ini resisten. Ya, pentok resisten rejection. Cuman gini sih. Ya menurut saya BRPT masih akan confirm untuk continuation apabila BRPT masih sanggup di atas 885 di sini. 885 890. Ya, kalau dia masih bisa bertahan kayak kemarin rejection bisa lanjut lagi. Cuman jujur ya, saya kalau BRPT ini memang dari dulu terkenal ya polanya memang begitu-gitu aja. Ya, naik turun gitu ya, naik turun dengan dengan pola yang kurang lebih sama kan dari dulu seperti ini. Dari dulu TPIA juga sama ya. Ya, dan kalau Anda nggak hafal polanya agak sulit. Dan sekarang nih polanya dia mau buat pola baru. Jadi kalau dia repeat naik turun dia bisa aja begini dulu. Gitu. Jadi cuman batasannya di 885. TPIA juga kurang lebih sama. Ya. Banting naik. Prajogo Pangestu ya, beliau kurang lebih seperti itu sama. Lalu nextnya udah berarti ya. Jadi kurang lebih itu aja ya. Thank you masih yang merespon untuk morning briefing. Thank you banget. Mungkin minggu depan ya adalah sekali 2 kali morning briefing di hari Rabu atau hari Kamis mungkin ya. Jadi tunggu aja, so thank you. Ingat disclaimer on ya. Bagi yang bilang saya tebarfir juga nggak ada masalah, karena saya pribadi merimain saya dan teman-teman VIP untuk selalu jaga-jaga dengan kondisi market gitu ya. Dan saya rasa cukup. Happy weekend, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.